Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan maupun kuota untuk melaksanakan perkuliahan secara virtual ini. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8, saya Yusri Samahendra bersama dengan Nina Munyandari dan Usnaini Baiti akan memaparkan materi mengenai menyusun dan menentukan anggaran pendapatan belanja unit kerja pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan oleh dosen pengampu oleh Ibu Detranda Siti Habibah MSc bersama Bapak Samsul Rizal Basri SPD MPD. Untuk itu dimohon untuk menyimak materi kami. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, yang pertama untuk mengetahui definisi anggaran, kedua untuk mengetahui karakteristik dan tujuan penyusunan anggaran, ketiga untuk mengetahui jenis dan alokasi penyusunan anggaran pendapatan belanja unit kerja, keempat untuk mengetahui prosedur dan pendekatan penyusunan anggaran unit kerja. Selanjutnya, apa itu anggaran? Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Anggaran juga dikatakan sebagai rencana terperinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam satu tahun. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Selanjutnya, pengertian anggaran menurut para ahli. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwa Asri yang mengatakan bahwa anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Sedangkan menurut England Christina yang mengatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian, dalam anggaran belanja, umumnya merujuk pada daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan. Anggaran belanja merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro yang menggunakan garis anggaran untuk mengilustrasikan penjualan antara dua barang atau lebih. Dengan kata lain, anggaran belanja merupakan rencana perusahaan yang dinyatakan dalam istilah moneter. Selanjutnya, karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan lainnya. Yang kedua, anggaran pada umumnya akan mencakup suatu jangka waktu tertentu. Yang ketiga, isi anggaran mencakup manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang telah disepakati oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model bagaimana suatu unit kerja dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran yaitu untuk dapat mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Selanjutnya,
Jenis dan alokasi penyusunan anggaran pendapatan belanja unit kerja. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran operasi. Anggaran kegiatan ini dalam rangka mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Yang kedua, anggaran modal. Anggaran ini berupa taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam tahun anggaran. Ketiga, anggaran neraca. Anggaran ini merupakan anggaran yang menunjukkan aktivitas, utang, dan modal tahun yang akan datang. Yang keempat, anggaran kas. Anggaran ini merupakan anggaran yang menunjukkan jumlah kebutuhan kas dan sumber kas suatu organisasi tahun yang akan datang. Selanjutnya, alokasi anggaran. Untuk mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, hal selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang bersedia. Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengalokasikan anggaran mencangkup potensial pasar, ukuran dan segmen pasar, kebijakan perusahaan, skala ekonomi periklanan, dan karakteristik unit kerja. Saya selaku pemateri ketiga akan membahas tentang prosedur dan pendekatan penyusunan anggaran unit kerja. Prosedur dalam penyusunan ada 4, yaitu yang pertama, penentuan pedoman anggaran. Pedoman anggaran belanja perusahaan didasarkan pada anggaran belanja selama setahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Yang kedua, persiapan anggaran. Aktivitas yang dilakukan untuk mempersiapkan anggaran, dalam hal ini yang melakukan persiapan tidak hanya staf di bagian keuangan saja, melainkan dibutuhkan kerjasama yang solid dari semua divisi supaya penganggaran berjalan sempurna. Yang ketiga, penentuan anggaran. Langkah selanjutnya adalah menentukan anggaran belanja unit kerja yang telah dibicarakan dan dipersiapkan sebelumnya oleh banyak pihak di unit kerja. Yang keempat, pelaksanaan anggaran. Tahapan ini dilakukan oleh unit kerja untuk melaksanakan anggaran belanja sebagaimana yang telah disepakati pimpinan dan bawahan dalam anggaran belanja unit kerja. Selanjutnya, pendekatan dalam penyusunan. Ada 3. Yang pertama, pendekatan penganggaran terpadu merupakan penyusunan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan KL untuk menghasilkan dokumen RKA KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang kedua, pendekatan PBK, penganggaran berbasis kinerja atau PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang ketiga, pendekatan KPJM. KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran.